Ya, yang membuat kita nggak menyerah itu tentunya pertama semangat bertani. Karena kita itu punya visi, Mas. Kita itu kepengen menyebarkan semangat bertani di generasi muda. Mungkin teman-teman di kota atau bahkan di desa sendiri menganggap profesi petani itu sudah nggak keren, nggak menghasilkan. Itu saya sendiri berani bilang itu salah besar. Jadi semua itu tergantung cara memilih komoditasnya tentunya. Nama saya Alfius Aryas Ahmad, biasa dipanggil Ius. Alamatnya di Dusun Kanci, Desa Salam Kanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Saya di sini sebagai host dari Omah Sebumi, sebuah penginapan sederhana di desa yang mengusung konsep farmstay. Ya, sebelum kami memutuskan untuk tinggal di desa, kami sebelumnya hidup di kota seperti kebanyakan orang, khususnya waktu itu saya merantau di Jakarta. Saya berkarir di Jakarta sebagai karyawan bank swasta. Lalu saya ketemu sama istri saya ini, terus saya menikah di Semarang. Di Semarang juga sempat 2 tahun. Lalu kami memutuskan untuk benar-benar pindah di desa itu waktu terjadinya COVID ya, COVID Delta. Ketika saya sudah kuliah, saya itu KKN di Merapi, di lereng Gunung Merapi. Nah, itu saya merasakan benar-benar hidup di desa itu ayem, tentrem, guyup. Itu saya setelah KKN itu, nah saya semakin jatuh cinta sama desa. Kalau kenapa hidup di desa, pertama menurut saya sebagai kita masyarakat timur ya, itu desa itu akar, desa itu kearifan. Nah, kita di kota itu doktrinnya doktrin materialistis ya. Sedangkan kalau kita mengejar materi itu nggak ada habisnya dan rasanya melelahkan. Saya di desa itu menemukan ketenangan, ketentraman, dan banyak kearifan-kearifan lokal, kebijaksanaan dalam mengarungi kehidupan. Itu saya lebih nyaman dengan pola yang ada di desa, dengan nilai-nilai hidup, filsafat hidup yang sehari-hari ringan itu diajarkan oleh mbah-mbah di desa. Itu membuat hidup kita terasa lebih smooth, lebih damai, nggak ngoyo. Kita nggak berlomba-lomba untuk gengsi-gengsian lah. Itu di desa itu lebih bisa ditekan untuk hal-hal yang seperti itu. Iya, karena balik lagi ya, karena tinggal di desa itu adalah sebuah cita-cita. Jadi masalah, termasuk masalah finansial, kita memang sudah harus mempersiapkan. Jadi menurut saya roadmap seorang karyawan ketika dia mau menjadi pekerja mandiri, lepas itu dia di desa atau dia tetap di kota, itu pasti sama. Jadi satu yang harus dipersiapkan adalah modal. Yang kedua yang harus dipersiapkan kemudian adalah bagaimana dia supaya tetap punya income sampai usahanya itu running. Nah, jadi kalau bisa diupayakan adanya passive income. Jadi selagi kita merintis usaha kita, minimal uang dapur kita itu tidak terganggu. Itu lebih ke masalah badan dan mindset. Jadi menurut saya yang paling nomor 1 harus dipersiapkan adalah badan kita. Apa tuh maksudnya badan? Kalau orang Jawa itu awake kudu awak kerja. Jadi kita itu harus bisa ngerti sendiri meskipun nggak ada yang ngajarin. Kalau kita kerja ikut orang, kita malas nggak berangkat, itu ada yang negur. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita malas terus kita leha-leha, tahu-tahu nggak ada uang. Nah itu yang bahaya.
Yang unik adalah dari bertani dan juga beternak. Meskipun kerja di kantor itu nyaman, nggak panas dan ber-AC, tapi nggak tahu kenapa ketika saya kerja di sini itu makan menu apapun rasanya nikmat. Makanan boleh mahal, makanan boleh mewah, tapi kalau nikmat itu nggak bisa dibeli. Terus tidur itu lebih nyenyak. Ini yang mahal nih Mbak. Saya di Jakarta ya istilahnya dengan penghasilan segitu ya, tapi tidur itu nggak nyenyak. Dengan jam kerja yang sepanjang itu harusnya capek, harusnya bisa tidur, tapi itu nggak bisa tidur. Tidur cuman 3 jam itu rasanya nggak enak. Bangun-bangun badan rasanya nggak enak. Tapi kalau di sini saya tidur nyenyak, bangun pagi badannya fresh. Jadi kalau kami bergeraknya di bidang homestay dengan tema farmstay. Nah, selain homestay kita punya pertanian, cabai, dan kita juga mulai merambah di peternakan. Ya kalau peternakan sih itu saya anggap itu cuma tabungan aja lah, untuk tabungan. Jadi 3 itu Mbak untuk saat ini. Waktu pindah di desa memang yang pertama kali kita jalankan itu homestay-nya dulu. Kenapa? Karena kita menyadari betul sebagai manusia kota dengan fisik orang kota dan dengan mindset orang kota, yang paling memungkinkan untuk kita setting adalah homestay-nya terlebih dulu. Nah, setelah kita membaur dengan masyarakat, kita mulai kenal dengan tetangga, kita mulai mempelajari sosialnya di sini, baru kita bisa bergerak di bidang pertaniannya. Karena kenapa? Kalau di bidang pertaniannya kita itu nggak mungkin bisa kerja sendiri, jadi kita harus dibantu sama tetangga-tetangga kita untuk bantu kerja di lapangan. Nah itu kalau kita nggak kenal itu kan nanti kendalanya banyak, jadi kita sambil cari-cari informasi gitu, sambil mempelajari, oh di sini seperti ini, siapa yang sudah punya pengalaman menanam cabai, siapa yang punya pengalaman nanam kacang, nanam timun, nanam padi, itu kan mereka punya keahliannya masing-masing. Kalau yang menyepelekan cita-cita kita itu pasti banyak ya, pasti banyak. Kita mau cita-cita apa? Saya mau jadi presiden gitu, itu pasti juga ada yang nyepelein. Jadi kalau bilang yang menyepelekan itu pasti banyak. Makanya penting juga kita punya teman bergaul itu yang positif, yang saling support, yang kalau kita tuh punya cita-cita, kita sharing tentang masa depan kita tuh kita disupport. Kalau keunggulan dari Oma Sebumi itu sendiri terletak pada value-nya. Saya selalu menekankan pada value-nya. Jadi karena kita di desa dengan adat ketimurannya, kita tidak mau merusak nilai-nilai desa itu sendiri. Jadi kita di sini ya seperti misalnya kalau mungkin di tempat lain, Nyon Sewu ya, pasangan non pasutri boleh menginap, kalau di sini tidak boleh menginap. Nah, pernah ada yang bilang, banyak sekali tamu kami yang bilang, kok kalau di sini tuh vibes-nya nggak tahu kenapa nyaman. Padahal kalau secara bangunan ya sederhana ya, tapi kenapa vibes-nya nyaman? Kalau saya meyakini vibes itu kan dia muncul secara natural, tapi juga itu ada pengaruh dari si hostnya itu sendiri atau si pemiliknya itu sendiri. Kalau fasilitas bagus tapi vibes bisa nggak nyaman, itu bisa loh, ada kejadian seperti itu. Tapi fasilitasnya standar tapi vibesnya nyaman, ya mungkin itu dari salah satu hasil dari ikhtiar kita untuk memfilter tamu-tamu kita yang kesini. Kita juga punya semangat untuk menyebarkan wawasan kedesaan, kearifan lokal. Kita juga punya semangat untuk menyebarkan semangat bertani di generasi muda. Kalau kita bertani di lahan kita sebenarnya fokusnya di cabai rawit merah atau disingkat CRM. Nah, kalau sekarang lagi masa istirahat tanah, itu kita sekarang tanam kacang panjang sama buncis. Ini udah tinggal berapa kali panen lagi mungkin udah selesai. Ini kacangnya yang panen hari ini panen ke-6. Nah, kemarin panen ke-5 kacang panjangnya dapat 25 kilo, buncisnya dapat 25 kilo. Lahan di sini
kita butuh perhatian khusus terkait manajemen hama. Mungkin sekedar pengalaman aja untuk yang tahun lalu kita nanam cabai itu debut pertama kita sebagai petani pemula, langsung itu kena serangan hama ulat sama kutu-kutuan sama lalat buah, wah komplit. Itu seru banget, tapi kita nggak menyerah, kita tetap belajar. Alhamdulillah kita berhasil bisa panen sampai selesai. Ya, yang membuat kita nggak menyerah itu tentunya pertama semangat bertani, karena kita itu punya visi, Mas. Kita itu kepengen menyebarkan semangat bertani di generasi muda. Mungkin teman-teman di kota atau bahkan di desa sendiri menganggap profesi petani itu sudah nggak keren, nggak menghasilkan. Itu saya sendiri berani bilang itu salah besar. Jadi semua itu tergantung cara memilih komoditasnya tentunya. Ya, komoditas apa yang bagus untuk kita memulai usaha pertanian. Memang namanya bertani nggak selalu lepas dari kendala, nggak semuanya lancar. Jadi namanya serangan hama, serangan jamur itu hal yang biasa. Kita harus tetap belajar terus karena tiap tahun tantangannya beda. Nah, kita di sini dibantu sama mbah-mbah di desa yang sudah lebih berpengalaman untuk teknis di bidang pertanian. Tapi untuk metode bertani itu murni dari saya sendiri. Jadi seperti misalnya traktor itu kita serahkan ke mbah, terus nyangkul tanah itu ke mbah, terus misalnya nandur itu ke mbah, terus perawatan daun itu ke mbah semua, sama panen itu mbah semua. Untuk khusus di dusun Kanci sini saja, petani itu sudah nggak ada yang generasi yang muda. Jadi memang bisa dibilang petani di sini itu tinggal satu generasi. Jadi memang mau nggak mau saya mengarahkannya, minta bantuan tetap ke mbah-mbah ini. Dan memang mbah-mbah ini tuh punya semangat kerja yang luar biasa loh. Mbah, misalnya contohnya Mbah Sal itu tadi, Mbah Sal tuh umurnya sudah 68 tahun. Tapi masih terjun ke sawah bantu saya. Kalau tenaganya, wah kuat Mbah Sal daripada tenaganya saya. Jadi ya itu yang sedang kita perjuangkan. Semoga ke depan banyak anak muda yang mau turun ke sawah untuk bertani. Iya, mungkin untuk sedulur-sedulur di luar sana yang sedang menyaksikan, satu, beranilah bermimpi. Kalau kamu sudah punya mimpi, beranilah untuk diperjuangkan. Yang penting kita manusia itu, kalau kata Pak Kiai ya, kata sesepuh di sini, manusia itu wajibnya bergeraknya. Nanti kalau kita sudah bergerak, nggak tahu gimana caranya tuh, jalannya tuh ada sendiri, itu buka sendiri. Bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Punca Media. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.